Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Fatimah Zahra, Rahab, dan Indah Pratiwi akan membahas materi tentang anti monopoli dan persaingan curang. Saya Ninda Pratiwi akan mempresentasikan beberapa poin-poin penting. Pengertian monopoli dan persaingan curang. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana, orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu. Dalam praktek keempat kata, yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar, dan istilah dominasi, saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang menguasai pasar, dan di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peraturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUH Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 382 bis KUH Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp13.500.000 atas tindakan persaingan curang. Terdapat beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang. 2. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan. 3. Perusahaan, baik milik pelaku maupun perusahaan orang lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut. 4. Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu. 5. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi konkurennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan pelaku. Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang jasa jika kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan demikian, praktik monopoli harus dibuktikan dahulu adanya unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat atau curang adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. Ruang lingkup hukum anti-monopoli. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, maka ruang lingkup anti-monopoli tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perjanjian yang dilarang. 2. Kegiatan yang dilarang. 3. Penyalahgunaan posisi dominan. 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perjanjian yang dilarang ada oligopoli, yaitu kegiatan pasar dan produsen yang membeli barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya, penetapan harga atau prediksi. Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga terjadi koordinasi untuk mengatur harga. Hal ini bisa juga disebut kartel harga. Contoh, beberapa perusahaan taksi sepakat bersama-sama menaikkan tarif. Selanjutnya, kartel. Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga terjadi koordinasi untuk mengatur kuota produksi atau alokasi pasar. Selanjutnya, oligopsoni, keadaan di mana atau lebih pelaku usaha atau menjadi pembeli tunggal atas barang jasa dalam suatu pasar komoditas.
Kemudian, perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang terakhir, perjanjian tertutup. Perjanjian di antara pemasok dan penjual produk untuk memastikan pelaku usaha lainnya tidak diberi akses memperoleh pasokan yang sama atau barang itu tidak dijual ke pihak tertentu. Kegiatan yang dilarang, 1. Monopoli, yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku. Contoh, produksi mie instan yang dipasarkan di Indonesia 50% berasal dari kelompok pelaku usaha A. Ini berarti pelaku usaha sudah monopoli tapi belum tentu melakukan praktek monopoli. 2. Monopsoni, yaitu kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang atau jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. 3. Penguasaan pasar. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 bahwa kegiatan dilarang dilakukan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar merupakan praktik monopoli, yaitu 1. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Kedua, menghalangi konsumen pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Ketiga, membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan. 2. Monopsoni, yaitu kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang atau jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. Contoh, perusahaan mie A sendiri telah menyerap 50% produksi terigu yang ada di suatu pasar. Penguasaan pasar. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli, yaitu 1. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. 2. Menghalangi konsumen pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. 3. Membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa pada pasar bersangkutan. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu mengenai penegakan hukum anti monopoli. Penegakan hukum anti monopoli dan persaingan curang adalah upaya untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan persaingan bebas dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, regulasi dan undang-undang. Pemerintah biasanya memiliki undang-undang dan peraturan yang melarang monopoli dan praktik persaingan curang. Mereka mengawasi dan menegakkan aturan ini. Yang kedua, yaitu Komisi Persaingan. Banyak negara yang memiliki badan independen seperti Komisi Persaingan yang bertugas mengawasi dan menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum persaingan. Yang ketiga, investigasi. Pihak berwenang melakukan penyelidikan untuk mendeteksi pelanggaran hukum anti monopoli dan persaingan curang. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum dapat diambil. Yang keempat, sanksi. Pelaku bisnis yang terbukti melanggar hukum dapat dikenai sanksi termasuk denda dan tindakan perbaikan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasar tetap adil, beragam, dan berfungsi dengan baik untuk manfaat konsumen serta mencegah dominasi monopoli yang dapat merugikan persaingan. Selanjutnya, penyalahgunaan posisi dominan, yaitu yang pertama, jabatan rangkap. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Yang kedua, merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang dimerger.
Yang ketiga, pemilikan saham. Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama. Keempat, konsolidasi. Sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. 5. Akuisisi. Proses di mana satu perusahaan mengakuisisi atau membeli perusahaan lain, namun perusahaan yang diambil kepemilikannya itu tetap menjadi badan hukum yang sah dan tetap melaksanakan bisnisnya sendiri sebagai anak perusahaan. Selanjutnya, berikut contoh kasus anti monopoli dan persaingan curang. KPPU denda Garuda Indonesia dalam kasus umroh. Perkara yang diawali dari laporan publik tersebut mengangkat dugaan pelanggaran pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umroh menuju Jeddah dan Madinah oleh JIAA melalui program wholesaler. Hambatan masuk tersebut berdampak pada sebagian besar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh lainnya. PPU yang ditunjuk oleh GIAA terdiri dari PT Smart Umroh, PT Maktor, PT Nur Rima Al-Wali Tor, PT Wahana Mitra Usaha, PT Aero Globe Indonesia, dan PT Pesona Mozaik. Pada proses persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan GIAA menunjukkan ke-6 PPU sebagai wholesaler tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka, transparan, tidak dilaksanakan pada persyaratan pertimbangan yang jelas dan terstruktur, serta adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan wholesaler, membuktikan adanya praktik diskriminasi JIAA terhadap setidaknya 301 PPIU potensial dalam mendapatkan akses yang sama dalam hal pembukuan atau pembelian tiket rute Middle East Area milik JIAA untuk tujuan umroh. JIAA sempat mengajukan perubahan perilaku pada September 2020 pada sidang majelis pemeriksaan pendahuluan, tetapi karena JIAA tidak sepenuhnya melaksanakan fakta integritas, perubahan perilaku yang diberikan proses persidangan kembali dilanjutkan. Pada pembacaan putusan hari ini, Majelis Komisi turut mempertimbangkan kemampuan JIAA untuk membayar berdasarkan laporan keuangan tahun 2018, 2019, dan 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka JIAA berpotensi tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutus bahwa PT Garuda Indonesia terbukti melanggar pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perkara dugaan praktik diskriminasi PT Garuda Indonesia terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju Jeddah dan Madinah. Kesimpulan tersebut disampaikan dalam sidang majelis pembacaan pemutusan yang dilakukan secara daring pada 8 Juli 2021. Atas anggaran tersebut, GIAA dikenakan pada sebesar 1 miliar. Contoh kasus kedua. Menurut KPPU, Google diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminasi pada distribusi aplikasi digital di dalam negeri. Pada bulan September 2022, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Google di Indonesia. Sebagai informasi, KPPU selama beberapa bulan terakhir melakukan penelitian inisiatif yang berkaitan dengan Google, sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Penelitian tersebut difokuskan pada kebijakan Google yang mewajibkan penggunaan Google Pay Billing di berbagai aplikasi tertentu. GPP adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi distribusi di Google Play Store. Jenis aplikasi yang dikenakan penggunaan GPP tersebut meliputi yang pertama, aplikasi yang menawarkan langganan, yang kedua, aplikasi yang menawarkan digital items yang dapat digunakan dalam permainan, yang ketiga, aplikasi yang menyediakan konten atau kemanfaatan, yang keempat, aplikasi yang menawarkan cloud software and service. Kebijakan penggunaan GPP tersebut mewajibkan aplikasi yang diunduh dari Google Play harus menggunakan GPP sebagai metode transaksinya.
Penyedia konten pengembang aplikasi wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam JPP tersebut. Dari penelitian KPPU menemukan bahwa Google Play Store merupakan platform distribusi aplikasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 93%. KPPU menemukan bahwa Google memberikan kebijakan untuk mewajibkan penggunaan JPP untuk pembelian produk layanan digital dalam aplikasi yang didistribusikan di Google Play Store. Kewajiban ini ditemukan KPPU sangat memberatkan pengembang aplikasi di Indonesia karena pengenalan tarif yang tinggi dari harga konten digital yang dijual. Sebelum kewajiban penggunaan JPP, pengembang yang dapat menggunakan metode pembayaran lain dengan tarif yang di bawah 5%. Selain mengakibatkan kenaikan biaya produksi dan harga, kewajiban ini juga mengakibatkan terganggunya user experience konsumen. Dengan demikian, berdasarkan analisis KPPU, berbagai perbuatan Google tersebut dapat berdampak pada upaya pengembangan konten lokal yang tengah digalakkan pemerintah Indonesia. Dalam proses penelitian, KPPU telah mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, dapat menyimpulkan bahwa kebijakan Google tersebut merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat di pasar distribusi aplikasi secara digital. Dari presentasi kami, jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.